Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah hikmah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim marilah kita baca syahadat Sayyidul Istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sunatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi firli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikhram ya Muqsidu ya Jami
Ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baki ya Warisu ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla Dhikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wahli walidina wa dzurriyyatina kafir an sayiatin wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a ورزقا واسعا حلالا طيب وآمالا صالحا وهناوي وصاخك أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا أن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا لنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-77. Al-Wali yang Maha Penguasa. Al-Wali yang Maha Penguasa adalah Allah Subhanahu wa taala yang merencanakan urusan-urusan makhluk dan mengatur mereka, yaitu mengurus dan menangani pengaturan mereka. Ini seakan-akan mengatur, menguasai atau memerintah, memberikan pengertian penataan, kuasa dan tindakan. Sedangkan nama Al-Wali tidak dapat digunakan untuk apapun yang tidak memadukan kesemuanya ini. Jadi tidak ada yang menguasai segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan alasan yang pertama, sesungguhnya Allah adalah yang merencanakan. Yang kedua, Dia Allah yang menerapkan rencana dengan merealisasikannya. Yang ketiga, Dia Allah melindungi mereka dengan melestarikan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Wali yang Maha Penguasa.
Jadi kita ada ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta Pak Padi. Wah, saya hidup enggak pernah. Tapi tahu-tahu ada. Lalu Allah mengatur kita. Allah merencanakan kita dari lahir, lalu anak-anak, remaja, dewasa, jadi orang tua, dan akhirnya menjadi tidak ada. Ada, lalu anak-anak, remaja, dewasa, jadi orang tua, lalu tidak ada. Itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu. Dan kita harus bisa menerima. Jadi tidak bisa ketika kita sudah usia 60 ingin kembali lagi remaja, tidak bisa. Ya Pak Pardi ya, kita sudah usia 60 ini pengen bayangkan dulu waktu SMA. Wah, rasanya tidak ada beban Pak Bas ya. Enak, tidak punya uang minta. Kesana-sana tidak ada beban. Setelah kita tua ini tinggal kenangan Pak Bas ya. Kita ingin menjadi remaja lagi tidak bisa. Ini sudah merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rencana secara mikro. Secara makro, bahwa Allah itu merencanakan kehidupan manusia. Dari kehidupan dunia, lalu kehidupan alam bariyah, lalu kehidupan padang mahsyar, lalu menuju ke Sirotol Mustaqim, baru terakhir goal, terminal terakhir surga atau neraka. Ini kita tidak bisa mengelak untuk menghindar, saya tidak mau dikubur, saya mau hidup di dunia terus, tidak bisa. Dan kehidupan kubur itu pasti kita akan mengalami itu. Di kubur kita akan berhadapan dengan malaikat Mungkar Nakir. Kita akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Dan tidak setiap orang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat Mungkar Nakir. Maka walaupun toh kita sudah dapat bocoran pertanyaan-pertanyaan itu dari Mbah Mudin, biasa kalau ada talqin itu maro bukan. Tapi tidak setiap orang bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena alamnya sudah beda. Walaupun toh di dunia ini sudah diapalkan, wah kecil Pak Parti ya. Marobuka, siapa Tuhanmu? Tuhan saya Allah. Waman nabiuka, dan siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apal. Tapi nanti ketika dikubur itu persoalannya sudah beda. Itu yang pertama. Lalu setelah Allah menjadikan seluruh manusia ini meninggal, maka ada yang namanya hari kebangkitan. Jadi setelah manusia itu sudah mati semua, meninggal semua, maka akan dibangkitkan semuanya. Kebangkitan itu digambarkan dalam kitab itu jadi ibarat satu lapangan yang seluruh rumputnya sudah terpotong-potong karena musim kemarau. Ya Pak Yudawi, lapangan bal-balan ini loh. Kalau musim kemarau rumputnya sudah tidak kelihatan hijau, tapi begitu ada hujan tumbuh. Nah, gambarannya seperti itu. Nanti ketika hari kiamat maka bumi ini sudah
beda lagi. Tapi ketika Allah menurunkan hujan, maka manusia akan tumbuh seperti biji-biji yang tumbuh itu. Lalu setelah manusia bangkit dari kubur, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya padang mahsyar. Di mana di dalam padang mahsyar itu manusia bermacam-macam, Pak Bas. Bermacam-macam sesuai dengan amalnya sendiri-sendiri. Gambarannya bumi mahsyar itu adalah tanah yang lapang dan tanahnya putih bersih bagaikan marmer. Matahari jaraknya digambarkan dekat sekali. Nah, ini sesuai dengan kondisi amal seseorang. Seseorang yang amalnya baik, dia tidak akan merasakan panas. Tapi seseorang yang amalnya buruk, dia akan merasa kepanasan. Nah, ini kita bisa menganalisa kondisi kita. Ketika seseorang itu sakit dan panasnya tinggi, jangankan di luar, di dalam gedung rumah sakit pun merasa kepanasan. Itu Pak Judawi ya. Jadi pernah Pak sakit panas tipes. Saya pernah sakit panas tipes itu sudah di ruangan AC tetap panas. Nah begitu juga orang yang amalnya buruk sudah kepanasan tambah panas. Tapi bagi orang yang amalnya baik ya gambarannya seperti orang sehat. Jangankan di Masjid Al-Hikmah ada AC-nya, di halaman pun jam 12 siang panas tapi tubuh kita aman-aman saja, tidak terasa panas. Ya kalau tahu panas tidak panas banget ya Pak Bas. Nah, disitulah nanti miliaran orang itu kita dikumpulkan untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah orang sedang susah dan sedih dan kehausan yang sangat haus. Sehingga nah, kalau yang biasa membaca tiba kila huwa Adam, wakilah Musa, itu pada saat itu orang-orang pada menemui Nabi Adam, minta agar diberi pertolongan yang namanya syafaat. Tapi Nabi Adam saya tidak bisa, saya tidak punya syafaat. Lalu ketemu Nabi Musa. Nabi Musa juga bilang saya tidak bisa memberikan syafaat. Lalu Nabi Ibrahim juga, dan terakhir baru ketemu Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat pada saat itu, yaitu syafaatul udma, yang berupa telaga Kausar, di mana setiap orang yang menerima syafaat itu minum dari air telaga Kausar itu, sehingga akhirnya kehausannya pun akan hilang. Sekali minum, saat itu tidak haus lagi. Maka kita selalu membaca salawat, karena pada saat itu sangat-sangat butuh, yaitu untuk bisa memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Bagi orang yang tidak memperoleh syafaat, wah ya wis, yang namanya haus, tidak ada minum, dan itu tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, ribuan tahun. Kita bisa membayangkan kehausan sehari aja sudah menderita sekali Pak Pasti, puasa Ramadan, kerja di lapangan. Itu saja sudah susahnya. Itu pasti punya harapan nanti maghrib minum es. Tapi itu ribuan tahun tidak ada harapan kalau tidak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW yang namanya minum air telaga Kausar. Setelah itu Allah mengadili orang-orang yang melakukan kedoliman itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seseorang yang berhutang waktu di dunia dan hutangnya belum dibayar setelah meninggal oleh Mbah Mudin, bagi yang berhubungan, bagi yang ada hakul adam, bisa berhubungan dengan anaknya, tapi ternyata anaknya tidak membayar, maka nanti di akhirat tetap akan diambil kebaikannya, pahala puasanya, pahala sholatnya untuk menutup utang yang waktu di dunia itu tidak dibayar. Maka kita harus benar-benar berhati-hati dengan hakul adam. Tidak hanya urusan harta, urusan kehormatan itu pun besok di akhirat akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita enak saja menceritakan orang, kejelekan-kejelekan orang, kita beber pada itu, nanti akan diminta pertanggungjawaban kita oleh orang-orang yang kita sakiti, kita dzalimi. Baru yang terakhir, kita nanti melewati Shiratal Mustaqim. Setelah itu selesai, bagi yang selamat bisa menempati surga, bagi yang celaka ada di neraka. Dan ini direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu buah apa ketika kita berulang-ulang membaca Asmaul Husna termasuk Al-Wali, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kekuatan, kesadaran, keyakinan bahwa kita ini adalah punya target dalam hidup ini, tidak hanya kesana kemari tanpa ada tujuan. Tujuan kita adalah kehidupan yang kebahagiaan abadi. Maka kalau kita punya teori itu yang namanya itu Pak, planning, organizing, actuating, and controlling system. Jadi kita punya planning, perencanaan, tujuan hidup kita adalah kehidupan surga. Organizing, kita organisasi kekuatan yang ada diri kita itu apa? Kita punya harta, kita gunakan untuk berinfak, bersedekah. Kita punya tenaga, kita gunakan untuk bagaimana ikut tenaga ini kita gunakan untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu, kita gunakan waktu itu. Kita punya kesempatan, kita gunakan. Ini kita organisasi. Actuating, kita buktikan. Kita ada waktu jadi pengurus takmir, bagaimana kita menjadi pengurus yang benar-benar mengurusi, tidak menjadi pengurus yang jadi urusan. Ya Pak Haji Dawi. Jadi pengurus ya mengurusi, bukan jadi pengurus tapi malah jadi urusan. Kan kadang-kadang ada ya Pak Kabul ya, jadi pengurus tidak mengurusi malah jadi urusan. Nah, itu kan jadi persoalan tersendiri. Actuating, controlling, kita kontrol. Selama ini dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, apa yang kita lakukan ini sudah bagus atau belum? Ada peningkatan atau belum? Sholatnya kita kontrol. Baru yang terakhir, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi kehidupan yang istiqomah dan akhir hayat kita itu menjadi orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak, jangan lupa nanti malam
ada pengajian 2 mingguan dari Ustadz Dr. Mustamir Peda. Kalau ada waktu monggo bisa rawuh. Kemudian hari ini kalau ada waktu kita langsung ke tempatnya Bapak Setiawan ya, mendoakan almarhumah kemarin yang meninggal dunia sehingga kita belum sempat ke sana, kita pagi-pagi ini ke sana. Aten mantur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.